Diangkat menjadi seorang PNS merupakan dambaan sebagian besar guru di Indonesia. Meskipun saat ini banyak peluang menjadi entrepreneur, tetapi PNS masih menjadi profesi yang dinantikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan tentang ASN, yaitu Aparatur Sipil Negara. Dan di poin 6 menyebutkan pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Tahun 2021 ini, pemerintah membuka seleksi ASN secara besar-besaran. Tapi sayangnya, untuk guru semua dialihkan menjadi tenaga P3K dengan sistem kerja, hak, dan proses rekrutmen yang tentu aja berbeda dengan PNS yang sudah-sudah. Meskipun banyak yang menyayangkan keputusan ini, tapi mau tidak mau, para calon guru tetap harus mengikuti regulasi yang ada. Karena kalau teman-teman udah pernah membedah tentang P3K ini, menurut pendapat saya, ini juga tidak buruk-buruk amat kok. Bahkan ada kelebihan dari P3K yang tidak didapatkan di PNS. Nah, karena sistem P3K ini masih baru banget, jangan sampai teman-teman gagal dalam menentukan seleksi yang ada. Berikut 5 hal yang harus diperhatikan agar teman-teman berhasil lolos P3K tahun 2021. Yang pertama, cuman ada 4 kriteria yang boleh mendaftar P3K. Nggak seperti CPNS yang bahkan fresh graduate pun bisa mendaftar. Untuk P3K ini, cuman ada 4 kriteria calon pegawai yang boleh mendaftar. Apa aja itu? 1. Tenaga honorer kategori 2 atau K2. 2. Guru honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud. 3. Guru honorer di sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud. Dan yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru yang dibuktikan dengan sertifikat. Kalau teman-teman masuk dalam satu atau beberapa kriteria tersebut, selamat, kalian bisa mendaftar P3K. Dibandingkan dengan CPNS yang terbatas maksimal usia 35 tahun, di P3K ini boleh berusia berapapun, asalkan memenuhi minimal 1 kriteria yang tadi udah disebutkan. 2. Hati-hati saat mengisi data dan mengunggah berkas. Berkas unggah merupakan hal yang esensial dalam pendaftaran P3K. Bagaimana tidak? Berkas yang diunggah calon pelamar dapat menunjukkan sebenar-benarnya identitas dari calon pelamar. Misalnya, pengisian nama harus tepat karena nantinya akan dicocokkan dengan ijazah, KTP, dan data nama di database yang ada. Hati-hati, sedikit saja teman-teman salah dalam mengisi data tersebut, maka berkas administrasi akan ditolak oleh sistem. Dan periksa lagi berkas yang akan diunggah. Perhatikan ukurannya, perhatikan kolom uploadnya, dan jangan sampai teman-teman salah mengupload. Yang seharusnya foto ijazah, malah foto liburan bareng teman-teman yang diupload. Yang ketiga, pahami regulasi yang ada. Banyak orang bilang sistem P3K ini bikin tambah ribet. Eits, jangan salah. Ubah mindset negatif itu menjadi lebih positif dong. Barangkali bukan sistemnya aja yang ribet, tapi emang kitanya yang nggak mau mempelajari lebih mendalam lagi. Well, namanya sistem baru. Pasti ada banyak sekali hal yang belum kita ketahui. Kalau teman-teman nggak baca regulasi, bisa jadi ini menghambat teman-teman loh. Misalnya, teman-teman adalah lulusan program studi fisika, tapi nggak ada satupun lowongan guru fisika atau IPA di daerah teman-teman. Terus teman-teman nyerah aja dan bilang, ya udahlah, nggak usah daftar, toh nggak ada formasi juga yang sesuai dengan prodi fisika atau IPA. Padahal, kalau teman-teman baca regulasi yang ada, lulusan fisika bisa jadi guru kelas SD kok. Jadi guru prakarya juga bisa. 4. Soal tes P3K berbeda dengan CPNS. Apakah seleksi P3K nanti juga ada SKD, TU, TKP, TWK, dan SKD seperti halnya CPNS? No, jangan sampai teman-teman udah terlanjur belajar dan latihan soal-soal seperti CPNS.
karena nantinya teman-teman akan menghadapi soal yang berbeda. Pada seleksi P3K, pelamar akan diuji dalam beberapa jenis tes, yaitu tes kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Mulailah aktif untuk browsing dan latihan soal-soal tersebut deh. Kalau teman-teman beruntung, teman-teman pasti udah pernah ikut learning course yang difasilitasi oleh Kemendikbud secara online beberapa hari yang lalu. Kira-kira soalnya besok nggak jauh-jauh dari situ kok. 5. Usaha udah, doanya gimana? Last but not least, semua usaha itu harus kita imbangi dengan berdoa. Jelas dong, sebagai orang yang beriman, tentunya kita tahu dong bahwa keberhasilan pasti ada campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. So, jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Well, itu aja 5 hal sederhana yang perlu kita perhatikan agar kita berhasil lolos tes P3K. Selain 5 hal tersebut, apa teman-teman punya masukan lain? Ketik di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan kalian biar video ini semakin bermanfaat. Semoga berhasil.